Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Nopiani dari jurusan Tadarus Matematika. Di sini saya mendapat materi tentang memahami konsep pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pertidaksamaan linear dua variabel kelas 11. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pertidaksamaan linear dua variabel atau bisa kita singkat dengan PTLDP. Nah, pertidaksamaan linear dua variabel adalah bentuk pertidaksamaan yang memuat dua peubah atau dua variabel dengan pangkat tertinggi variabel tersebut adalah 1. Sebagai contoh, bentuknya itu bisa AX plus BY lebih dari C, bisa AX plus BY kurang dari C, bisa AX plus BY lebih dari atau sama dengan C, dan bisa juga AX plus BY kurang dari atau sama dengan C. Jadi, bentuknya itu bisa lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, dan kurang dari sama dengan, dan harus ada dua variabel, contohnya adalah X dan Y, dan masing-masing variabelnya itu harus berpangkat 1 ya. Keterangannya A dan B itu koefisien, C itu konstanta, X, Y itu adalah variabel. Oke, coba perhatikan contoh soal berikut. Mana yang termasuk pertidaksamaan linear dua variabel? Apakah yang A merupakan PTLDP? Jawabannya bukan ya, karena di sini ada 3 variabel yaitu P, Y, dan R. Jadi yang bagian A ini bukan merupakan PTLDP. Apakah yang B merupakan PTLDP? Nah, meskipun di sini ada 2 variabel berpangkat 1, tapi tandanya persamaan atau sama dengan, berarti yang B ini bukan termasuk PTLDP. Apakah yang C merupakan PTLDP? Ya, tepat sekali. Jawabannya betul. Jawabannya betul ya, karena di sini ada 2 variabel yang berpangkat 1 dan tandanya juga berupa pertidaksamaan. Apakah yang D merupakan PTLDP? Betul juga, karena ada 2 variabel berpangkat 1 walaupun konstantanya di ruas kiri. Tidak apa-apa ya, nanti bisa kita pindah konstantanya ke ruas kanan. Jadi ini masih termasuk PTLDP. Selanjutnya, cara menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel atau PTLDP. Untuk menyelesaikan PTLDP ada langkah-langkah menentukan penyelesaian PTLDP. Yang pertama, menentukan titik potong, yaitu kita substitusikan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Yang kedua, gambar garis yang menghubungkan kedua titik jika tanda pertidaksamaan lebih dari, sama dengan, atau kurang dari, sama dengan, maka untuk seperti ini, seperti garis ini. Tapi jika tanda pertidaksamaan lebih dari atau kurang dari tanpa ada sama dengannya, maka garisnya digambarkan putus-putus seperti di gambar ini. Yang ketiga, arsir daerah yang sesuai dengan tanda pertidaksamaan. Bagaimana cara mengarsirnya? Dengan cara uji titik, yaitu pilih sembarang titik di luar garis. Lalu substitusi titik tersebut ke
PT LDP jika pertidaksamaan bernilai benar, maka arsir daerah yang memuat atau yang terdapat titik tersebut. Tapi jika pertidaksamaan bernilai salah, maka arsir daerah yang tidak terdapat titik tersebut. Jadi ada 3 langkah untuk menentukan penyelesaian PT LDP ya. Agar kalian paham, saya akan berikan contoh soal. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari X plus 3Y kurang dari 6. Jadi ini ada PT LDP dan kita disuruh untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian. Sebelum kita jawab, kita ingat kembali langkah-langkah menentukan penyelesaian PT LDP. Yang pertama, menentukan titik potong X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Yang kedua, gambar garis yang menghubungkan kedua titik. Yang terakhir, arsir daerah yang sesuai dengan tanda pertidaksamaan dengan cara uji titik. Kita mulai dari langkah-langkah pertama, yaitu menentukan titik potong garis terhadap sumbu X dan Y. Untuk menentukan titik potong, kita ubah dulu tanda pertidaksamaan. Jadi kita ubah X plus 3Y sama dengan 6. Nah, kita misalkan X itu sama dengan 0. X plus 3Y sama dengan 6. Kita masukkan nilai X itu 0 plus 3Y sama dengan 6. 3Y sama dengan 6, Y sama dengan 6 per 3. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Jadi Y sama dengan 2. Jadi didapat titik 0,2. Selanjutnya kita misalkan Y juga sama dengan 0. X plus 3Y sama dengan 6. Kita masukkan nilai Y nya itu X plus 3 dikali 0, jadi 0 sama dengan 6. X nya nilainya 6. Jadi didapat titik 6,0. Langkah kedua, gambar garis. Untuk menggambar garis tentu kita harus gambar dulu koordinat kartesiusnya seperti ini. Lalu kita gambarkan kedua titik yang sudah kita dapat tadi. Ada 0,2 dan 6,0. Kita gambarkan titik yang 0,2 dulu, dan jika digambarkan di bidang kartesius, titiknya ada di sini. Lalu titik yang 6,0, jika kita gambarkan koordinat kartesiusnya, maka titiknya ada di sini. Maka kita hubungkan kedua titik ini sehingga terbentuklah garis X plus 3Y sama dengan 6. Langkah kedua sudah kita lakukan. Maka kita lakukan langkah ketiga, yaitu arsir daerah pertidaksamaan dengan cara uji titik. Jadi langkah ketiganya adalah uji titik. Uji titik untuk menentukan daerah yang diarsir adalah dengan cara pilih sembarang titik di luar garis. Kalau saya pilih di 0,0. 0 plus 3 dikali 0 kurang dari 6, atau 0 tambah 0 kurang dari 6. Jadi 0 kurang dari 6. Nah, 0 kurang dari 6, maka 0 kurang dari 6 ini pernyataan yang benar. Maka daerah yang diarsir adalah daerah yang terdapat di 0,0. Sebelum saya menutup video pembelajaran ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.